Jangan mainan alat masak-masakan, kamu kan laki-laki. Ya nak ya, gak usah mainan boneka, kamu itu laki-laki nak. Sementara ayahnya, loh biarin bu, dia itu sedang berkembang pikirannya, dia sedang berkembang interaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga ayah dan bunda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rizki, dan diberikan keberkahan usia. Amin amin ya robbal alamin. Ayah dan bunda, dalam video kali ini saya akan memberikan sebuah pengantar. Nah, dalam mendidik anak, kita semua pasti memiliki pola asuh. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi sebuah perbedaan antara ayah dan bunda? Misalnya bunda menyampaikan kepada gadis kecilnya, "Nak, kamu harus memakai jilbab. Harus memakai jilbab sejak kecil." Anaknya bertanya, "Kenapa bunda? Temanku yang itu pakai yukensi nggak apa-apa. Kok aku pakai jilbab?" Iya nak, pokoknya harus memakai jilbab. Pokoknya harus memakai jilbab. Pokoknya titik. Itu bundanya. Sementara ayahnya bagaimana? Walah bu. Wis lah, biarkan aja mereka, biarkan aja anak kita seperti itu. Dia kan masih kecil. Nanti kalau sudah besar dia akan tahu sendiri. Itu ayahnya. Dari satu kasus ini ayah dan bundanya sudah berbeda. Belum lagi ketika menghadapi permainan. Karena yang namanya anak-anak, dunianya adalah dunia bermain. Maka ketika bermain, dia akan bertemu dengan hal-hal yang baru. Permainannya juga beraneka warna, beraneka ragam. Si bunda akan mengatakan, "Nah, jangan mainan alat masak-masakan, kamu kan laki-laki." Ya nak ya, gak usah mainan boneka, kamu itu laki-laki nak. Sementara ayahnya, loh biarin bu, dia itu sedang berkembang pikirannya, dia sedang berkembang interaksinya, komunikasinya dengan teman-temannya. Jangan dibatasi permainannya. Itu. Dalam hal bermain pun sudah berbeda. Ada lagi perbedaan mungkin? Ya. Si bunda. Ini dalam hal sosmed ya. Anak-anak kita ini kan tumbuh di era digital gitu ya. Siapa anak-anak yang gak kenal TikTok? Ibunya, "Nak, jangan mainan TikTok, kamu tuh niru siapa?" "Tetangga, itu Mbak Anu main TikTok. Mamanya Mbak itu main TikTok, mama ada yang gak main TikTok." Anaknya kayak gitu. Loh, gak boleh mainan TikTok itu. Misalnya kayak gitu mamanya ya. Bapaknya tiba-tiba, "Walah bu, biarin talah bu. Namanya anak-anak, biar dia itu sama dengan yang lainnya." Perihal itu juga berbeda antara ayah dan bunda. Mengapa hal itu terjadi? Ya, jadi bunda, satu rumah, satu menu. Tapi kenapa kok bisa berbeda? Begitu ya antara ayah dan bundanya. Mari kita kupas bersama-sama. Bagaimana solusinya menghadapi perbedaan seperti ini? Ayah bunda yang dirahmati Allah, mengapa perbedaan itu terjadi antara ayah dan bunda? Yang perlu kita pahami di sini adalah perbedaan itu berangkat
dari banyak faktor. Salah satu faktornya adalah bagaimana ayah dan bunda memahami tentang kehidupan. Bagaimana ayah dan bunda menafsirkan antara baik dan buruk, antara terpuji dan tercela. Bagaimana ayah dan bunda memahami bahwa perilaku ini baik, perilaku ini buruk, perilaku ini terpuji, perilaku ini tercela. Perbedaan juga bisa berangkat dari aspek kemanfaatan dan kemudorotan. Ketika ayah dan bunda memandang sesuatu, apakah itu bermanfaat ataukah itu malah tidak bermanfaat, itu juga mempengaruhi perbedaan. Perbedaan juga bisa dipengaruhi oleh adanya perasaan. Ketika ayah dan bunda merasa mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu atau justru membencinya. Jika ayah dan bunda itu suka atau cinta, maka dikatakan baik. Jika ayah dan bunda tidak suka atau benci, maka dikatakan buruk, bahkan tercela. Dari faktor-faktor itu, maka ada perbedaan antara ayah dan bunda. Sebuah perbedaan yang berangkat dari baik dan buruk misalnya ya. Suatu hari anaknya pulang dari rumah tetangga. Nangis. Aku dipukul sama Mas Anu. Mamanya datang, si bundanya datang. Walah nak, sudah ya ngalah aja. Ngalah ya sayang ya. Gak usah dipukul balik. Ayahnya dengar seperti itu gak terima. Loh, jangan begitu Bu. Kalau ngajari anaknya, kalau anaknya itu dipukul ya ajari dia untuk balas memukul. Supaya dia itu berani, supaya nggak disepelekan. Gitu Bu. Nah ternyata yang dinilai baik dari seorang bunda itu nggak sama baiknya menurut ayahnya. Iya nggak sih dengan kasus yang seperti itu? Anaknya gimana? Itu kasus yang pertama ya, kalau dinilai dari baik dan buruk. Sekarang kalau perbedaannya itu dari pengetahuan. Misalnya, si bunda ini banyak melihat YouTube gitu ya, banyak membaca tentang makanan-makanan bergizi yang harus diberikan kepada anandanya. Jadi anaknya itu udah tiap hari dikasihin. Nak, kamu harus makan buah, harus makan sayur gitu ya. Sementara si bapaknya, si ayahnya itu tiba-tiba datang membawakan sosis, nugget, apalagi itu, tempura, pentol dan sejenisnya. Sementara si bunda sudah mendapatkan pengetahuan bahwa makanan-makanan itu nggak bergizi buat anaknya. Bagaimana kemudian? Ini juga sebuah perbedaan begitu ya, perbedaan antara ayah dan bunda. Dan tak kalah pentingnya, ini ada kasus lagi. Perbedaan itu juga terjadi bagaimana ayah dan bunda memahami sebuah realita. Misalnya ini bundanya. Ya, aku pengen anakku itu sekolah sejak kecil. Jadi sejak usia dini biar dia itu sekolah, biar pinter. Si ayahnya, loh ya jangan gitu bun, nanti aja sekolah, nggak penting sekolah. TK, PAUD itu nggak penting bun, nanti aja yang penting itu ibu ngajari di rumah, nanti baru kalau sudah pinter, sudah benar, kita sekolahkan di SD. Misalnya itu begitu. Itu juga menjadi sebuah perbedaan yang dirahmati oleh Allah. Perbedaan selanjutnya bisa terjadi karena pengaruh lingkungan. Misalnya ini, ayah dan bunda sudah memiliki anak gadis. Nah, si ibunya, si bundanya itu melarang anaknya untuk keluar rumah. Apalagi bermain bersama lawan jenisnya. Kenapa? Karena takut nanti dilihat oleh lingkungan nggak baik.
Loh nak, jangan keluar-keluar ya nak ya, apalagi sama anak laki-laki temenmu SMA itu. Jangan ya nak ya, itu bundanya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ayahnya datang. Loh bu, biarin Tala, kayak nggak pernah muda aja. Dia itu kalau dikungkung di rumah aja, terus dia itu maunya jadi apapun. Si bapaknya seperti itu. Biarinlah nggak apa-apa, biar dia punya teman di luar sana. Itu bapaknya berpandangan seperti itu. Itu juga menjadi sebuah perbedaan. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah. Perbedaan antara ayah dan ibu, antara ayah dan bundanya, tentu akan memberikan efek kepada anaknya. Akan berpengaruh kepada anaknya. Pengaruhnya apa? Pasti akan berpengaruh negatif. Kenapa? Karena patokan dia ada dua. Karena ada pendapat yang tidak sama. Dan dia otomatis akan bingung memilih yang mana. Nah, jika ini dilanjutkan, diteruskan, dan tidak dihentikan, maka ini menjadi sebuah kezaliman kepada Ananda. Jika hal ini dilanjutkan, maka akan terjadi masalah di dalam rumah. Bisa jadi akan ada pertentangan-pertentangan, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya permusuhan. Dan yang lebih parah lagi, anaknya akan memiliki kepribadian ganda. Jika ia berhadapan dengan ayahnya, maka dia akan memiliki kepribadian A. Jika dia berhadapan dengan bundanya, maka dia memiliki kepribadian B. Anak-anak seperti ini sangat berbahaya. Dia tidak memiliki konsep yang benar. Mana yang benar buat dia? Nah, kalau seperti ini bagaimana dong ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah? Jika kita melihat kasus-kasus yang seperti itu, mungkin itu pernah ada di rumah kita. Mungkin, barangkali kita pernah mengalaminya. Mungkin ketika kita masa kecil dulu. Atau barangkali saat ini ketika kita menjadi orang tua. Bagaimana cara keluar dari lingkaran perbedaan tersebut? Jawabannya adalah satu. Mendidik, mengasuh, merawat anak-anak harus ada rujukan yang satu. Kalau kita sebagai seorang muslim, yang semuanya mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah Nabi kita adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab kita adalah Al-Quran. Nah, ketemu di sini. Kalau sebagai seorang Muslim, harusnya rujukannya adalah satu, yaitu buku petunjuk yang sudah disediakan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Apapun permasalahannya, apapun perbedaannya, maka selesaikan dengan satu, yaitu Al-Quran. Tidak hanya masalah kehidupan yang begitu pelik, masalah pengasuh ya, pola asuh, itu pun rujukannya haruslah rujukan yang sudah diberikan oleh Allah sebagai sang kholik, yaitu pencipta kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sudah. Kalau rujukannya itu beres ayah dan bunda. Kalau rujukannya itu berarti kita punya standar. Standarnya juga harus satu. Yaitu standar apa? Standar Islam. Ketika memecahkan sebuah permasalahan, maka ambil standarnya yaitu standar Islam. Rujukannya Al-Quran. Beres. Ya, hari ini ada yang masih ragu-ragu, mempertanyakan. Apa iya sih Islam bisa memecahkan permasalahan? Maka hapuslah keraguan-raguan itu. Islam itu diturunkan oleh Sang Kholik. Sang Kholik adalah Allah. Di mana Allah itu menciptakan kita tidak hanya menciptakan saja, tapi sudah memberikan aturan. Termasuk ketika mengatur bagaimana pola asuh yang benar terhadap
anak-anak. Mungkin kita butuh contoh yang konkret, nggih, ayah dan bunda. Contoh, misalnya ada perbedaan. Yang pertama tadi yang saya sampaikan. Nak, si ibu, nak kamu harus memakai jilbab, pokoknya harus gitu. Sementara si bapaknya, jangan bu, dia masih kecil, nanti juga besarnya dia juga akan memakai sendiri. Apalagi si bapak pernah dengar bahwa di Palestina itu anak kecil-kecil nggak ada yang pakai kerudung, tapi nanti kalau sudah besar berukut semua. Udah punya punya pernah punya informasi seperti itu. Nah, bagaimana Islam menyelesaikan? Nah, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, dalam masalah pakaian Allah sudah mengatur. Al-Ahzab ayat 59. Ulurkan jilbab. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah balik, untuk para perempuan yang sudah balik. Laki-laki ya nggak usah pakai jilbab. Anak-anak, anak-anak itu belum dikenai hukum wajib ya, belum. Tapi anak-anak anak usia dini itu sudah mulai dikenalkan ajaran-ajaran Islam seperti menutup aurat. Sudah mulai dikenalkan dan sudah mulai dilakukan kepada anak-anak itu. Supaya apa? Supaya dia nggak kaget. Ketika dia usia 7 sampai 10 tahun, masuk pada prabalik, dia sudah siap. Apalagi ketika dia masuk usia balik di mana itu sudah memiliki tanggung jawab untuk berpakaian muslimah, lengkap, khimar dan jilbab, maka dia sudah siap. Jangan ada yang berpikiran nanti dulu. Orang-orang kita ini kebanyakan nanti dulu. Bahkan ketika anak-anak masih kecil itu sudah gak apa-apa pakai baju jukensi, gak apa-apa. Nanti kalau sudah besar itu pasti berganti sendiri. Ayah dan bunda perlu kita pahami bahwa yang namanya habit, kebiasaan itu ditumbuhkan sejak kecil. Maka kalau kita sepakat bahwa standar kita adalah Islam, maka yang menjadi patokan kita adalah apakah Allah itu ridho atau tidak. Itu saja. Kalau misalnya kita mendapatkan sebuah perbedaan ketika mengasuh anak-anak, maka kembalikan. Allah ridho atau tidak? Rujukannya kembali lagi, rujukannya itu Al-Quran. Standarnya Islam. Maka goalnya Allah itu ridho atau enggak. Itu saja. Bukan yang lainnya. Misalnya, apakah nanti lingkungan sekitar kita ini senang atau tidak? Lingkungan sekitar kita senang, alhamdulillah. Tapi yang lebih senang lagi kalau Allah itu meridhoi apa yang kita lakukan. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, jika ayah dan bunda sudah satu visi dan satu misi, ketika menghadapi sebuah permasalahan larinya adalah apakah Allah suka atau tidak. Itu sudah kompak, jalan bareng, sudah beres. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya contohkan tadi, ketika seorang ibu tidak membolehkan anaknya keluar rumah dan bergaul dengan laki-laki, teman laki-lakinya yang sudah remaja. Sementara ayahnya mengatakan bahwa kalau anak itu dikungkung di rumah terus mau jadi apa? Sementara sekarang itu zamannya zaman modern. Bagaimana nanti anak kita bisa menikah kalau mereka tidak pacaran? Mungkin seperti itu. Sampai larinya ke sana ya bun. Ini ada loh keluarga yang punya perbedaan seperti itu.
Perbedaan karena pengaruh apa? Pengaruh lingkungan, pengaruh mungkin agamanya juga, nggih, Pun. Nah, kalau sudah ada perbedaan yang seperti itu, bagaimana ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi. Kalau rujukan kita ini benar, rujukan kita ini siapa? Rujukan kita ini apa? Ya, rujukan kita ini apa? Al-Quran. Standar kita apa? Standar kita Islam. Bagaimana Islam mengatur semua itu? Ya kalau standar kita adalah tetangga kanan kiri, ya mungkin mereka akan mengatakan hal yang sama. Ya apa saya zaman modern kok. Mungkin begitu. Ya enggak sih? Tapi kalau standar kita adalah standar Islam, maka kita akan bertanya, kalau laki-laki dan perempuan itu keluar atau bersahabat, itu Allah ridho atau enggak? Cuman itu aja. Kalau di dalam buku Nizam al-Ijtimai itu disampaikan bahwa yang namanya laki-laki dan perempuan itu hukum asalnya adalah terpisah. Maka kalau mereka sudah balik, tidak ada antara laki dan perempuan itu bersahabat. Maka tidak boleh ada persahabatan antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki persahabatannya ya sama laki-laki, yang perempuannya sama perempuan. Seperti itu. Jadi ada batasan-batasan pergaulan. Kalau ibundanya sudah paham seperti itu, ada kewajiban untuk menjelaskan kepada bapaknya, kepada ayahnya, bahwa Pak, standar kita itu bukan tetangga, bukan siapa-siapa, tapi standar kita adalah Islam. Ketika Islam itu membolehkan, maka ya kita nggak apa-apa. Tapi kalau Islam itu tidak membolehkan, maka kepada siapa lagi kita itu bertanggung jawab kalau bukan kepada Allah. Kalau Islam itu tidak membolehkan, ya kita harus manut. Karena kita ini sebagai makhluk yang punya banyak keterbatasan. Allah itu maha mengerti, maha tahu mengapa kok dijadikan seperti itu. Mengapa kok antara laki sama perempuan itu harus terpisah. Hanya Allah yang maha tahu. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi intinya adalah jika kita mengalami perbedaan pola asuh atau perbedaan menentukan perilaku terhadap anak-anak kita, maka kembalikanlah semuanya kepada Islam. Rujukan kita adalah Al-Quran dan standar kita hanya satu, yaitu Islam. Dan tujuan kita hanya satu, apakah Allah ridho atau tidak. Maka ketika kita melihat benar dan salah, terpuji, tercela, itu standarnya hanya satu, Allah ridho atau tidak. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika kita menafsirkan antara baik dan buruk, itu harus disatukan, dikompakkan antara si ayah dan si bunda. Tidak boleh ada perbedaan antara penafsiran baik dan buruk, penafsiran terpuji dan tercela. Harus sama, kompak. Bagaimana ayah dan bunda itu memahami makna baik dan buruk? Baik dan buruk itu yang seperti apa? Bisa jadi menurut kita itu baik. Itu kita katakan itu sesuatu yang harus kita lakukan. Bisa jadi sesuatu yang menurut kita buruk itu tidak boleh kita lakukan. Itu standar kita. Yang benar adalah bagaimana menilai baik dan buruk, terpuji dan tercela itu harus satu standarnya, yaitu apakah Allah ridho atau tidak. Hanya itu. Jadi jika ada persoalan, jika ada perbedaan, maka kita kembalikan satu, yaitu standarnya adalah Islam, rujukannya adalah Al-Quran, dan tujuan kita adalah Allah itu ridho atau tidak. Hanya itu. Ayah
Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini maka kekompakan antara ayah dan bunda dalam memahami satu standar itu harus dijaga. Ayahnya sudah sepakat bahwa standarnya adalah Islam, rujukannya adalah Al-Quran, demikian juga bundanya. Rujukannya hanya Al-Quran. Standarnya hanya Islam. Maka bagaimana mengistiqomahkan standar yang ada itu? Bisa jadi kita ini terpengaruh dengan lingkungan A, B, C. Iya enggak sih? Iya, itu kemungkinan yang bisa terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka ayah dan bunda silakan untuk bergabung dengan komunitas yang sama-sama memiliki standar yang sama. Jangan pernah sekali-sekali terjun pada komunitas yang standarnya itu berbeda. Misalnya, ada sebuah komunitas yang standarnya itu adalah senang-senang, misalnya seperti itu. Jangan sampai memilih komunitas yang begitu. Pilihlah sebuah komunitas pengasuhan anak yang memiliki standar yang sama, yaitu standarnya adalah Islam, bukan yang lainnya. Kalau ayah sudah oke, bunda juga sudah oke, maka anak-anak pun mengikuti. Ayah dan bunda juga gampang memberikan pemahaman kepada anak-anak. Mengapa harus melakukan seperti ini? Mengapa tidak boleh begini? Standarnya itu tadi, Islam. Disampaikan kepada anak-anak. Bukan ilmu pokoknya. Kamu harus pakai jilbab pokoknya. Tidak boleh seperti itu. Bunda yang cerdas, ayah yang cerdas akan menyampaikan kepada anak-anaknya, kenapa kamu memiliki kewajiban memakai kerudung, mengulurkan jilbab ketika kamu sudah balik. Itu dipahamkan. Sehingga anak-anak melakukannya itu dengan penuh kesadaran. Bukan karena terpaksa. Anak-anak produk keterpaksaan dengan produk pemahaman, yang diberi pemahaman, itu akan berbeda, Bun. Berbeda. Anak-anak yang mengikuti aturan karena terpaksa, dia akan gampang terombang-ambing ketika ada peraturan yang lebih menyenangkan buat dia. Tapi kalau pemahaman yang diberikan kepada anak-anak itu akan kokoh, akan diterima oleh dia, dan dia sadar melakukan bukan karena orang tuanya, bukan karena ayah dan bundanya, tapi karena ada zat yang maha mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah dan bunda yang dirahmati oleh Allah, jadi kekompakan ini harus senantiasa dijaga. Jika ada perbedaan A, B, C, D, E, F, G, mari didiskusikan bersama-sama dalam satu meja. Duduk bareng-bareng. Ini kita punya permasalahan yang seperti ini. Bagaimana penyelesaiannya? Standarnya satu, Islam. Rujukannya apa? Al-Quran. Tujuannya apa? Allah ridho atau tidak? Itu harus sama-sama nancap di dalam ayah, bunda, dan anak-anaknya. Tidak hanya pada satu orang saja. Jadi hal itu harus nancap kepada seluruh anggota keluarga. Nah, jika rumusannya sama, rujukannya sama, standarnya sama, tujuannya juga sama, maka perbedaan itu akan semakin kecil, dan di hari kemudian tidak ada lagi perbedaan. Maka
Setelah ini tidak ada lagi gontok-gontokan antara ayah dan bunda. Tidak ada lagi perbedaan antara pola asuh ayah dan bunda. Karena standarnya sama semua, yaitu standar Islam. Rujukannya sama, yaitu rujukan Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuannya sama, yaitu apakah Allah ridho atau tidak. Dan ini juga disampaikan kepada anak-anaknya yang masih kecil-kecil, yang batita, balita, yang usia prabalik, usia balik. Anak-anak yang menjadi tanggung jawab ayah dan bunda. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita semuanya, menjadi para orang tua hebat, orang tua yang bisa membawa anak-anak kita sampai ke surganya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.